Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Filbert Wijaya. Saya berasal dari kelas 4 TI 1. Saya akan membahas tentang tugas yang telah diberikan melalui modul yang telah diberikan. Pembahasan pertama mengenai konsol. Konsol itu bisa yang ada pada JavaScript, seperti ini ya, script console.log. Nah, kita akan melihat console.log itu sebentar. Nah, ini konsol. Nah, ini kan konsol saya belajar JS. Nah, mengapa di website tidak ada tulisan seperti ini? Mengapa hanya Hello World? Jadi konsol itu bisa kita lihat ketika kita inspect. Lalu di sini kita klik konsol. Nah, ini ada saya belajar JS. Seperti ini. Konsol saya belajar JS. Nah, dokumen.write yaitu script yang bisa ditampilkan di melalui website sini. Nah, lalu kita ke pembahasan kedua yaitu Java Embed. Ini. Jadi Java Embed itu ya seperti ini ya, adalah penulisan Java. Ini di penulisan JavaScript dalam tag head. Ya, ini seperti konsol tadi. Nah, ini adalah yang ada dalam body ya, script yang dalam body. Yaitu ya sama konsol. Kalau konsol kan bisa lihat dari inspect. Jadi kita coba melihat Java Embed. Oh, salah. Bukan di file sini. Sorry, sorry. Kalau itu ada di latihan. Nah, ini Java Ember. Tutorial JS untuk pemula. Nah, ini di dalam body kan ada paragraf tutorial JS untuk pemula. Nah, scriptnya ada di console log. Jadi kita inspect dulu. Ya, seperti ini ya. Dari head dan dari body. Oke, lanjut ke Java inline. Java inline yang bisa kita lihat seperti ini. Jadi scriptnya ada dalam tag, misalnya ini kan saya memakainya di dalam tag href, href ya. Jadi kalau kita klik akan jadi seperti ini. Maaf. Nah, ini Java inline. Nah, jadi kalau kita klik, jadi tulisan ini ya. Coba ini yang kedua. Seperti yang ini ya. Ini kan ini yang kedua. Oke, baru ke eksternal. Lanjut ke eksternal. Eh, nah, jadi JavaScript eksternal sama seperti kita membagi dua file. Jadi yang file JavaScript-nya kita hubungkan dengan menggunakan sintaks script source external.js. Nah, saya menggunakan ini. Lalu saya menambahkan alert. Ini adalah program JS eksternal. Eksternal. Oke, jadi kita akan buka desktop 4. Nah, eksternal ya. Itu yang file scriptnya. Nah, ini adalah program JS eksternal. Nah, mengapa dia keluar? Ya, karena saya sudah menggunakan JavaScript melalui eksternal ini, script source external.js ya, seperti ini ya. Oke, lalu kita ke atribut. Nah, ini adalah tugas atribut event yang telah diberikan, di isinya seperti ini. Nah, kalau saya klik satu kali di sini, nah dia akan keluar seperti ini. Ini scriptnya akan keluar begini. Nah, ini kalau oh sebentar salah. Maaf. Ini kalau klik dua kali, nah akan keluar juga seperti ini. Jadi dia double klik baru dia keluar screen. Nah, kalau saya meletakkan kursor di yang ketiga ini, nah baru dia akan keluar seperti ini. Karena saya mau ketika saya meletakkan kursor di sini, ini akan mengeluarkan scriptnya. Baru jika saya meletakkan kursor di sini, lalu saya meninggalkan tombolnya, nah itu akan keluar scriptnya seperti ini. On mouse out. Jadi ketika saya masukkan lalu kita keluarkan, akan keluar scriptnya. Nah, jika saya klik kanan, akan keluar lagi seperti yang saya ingin perintahkan. Ya, ini ya apanya.
Jadi kalau kita lihat di scriptnya seperti ini ya. Nah, kalau kita klik kalau kita klik terus kita lepas, nah ini on mouse up. Nah, jadi jika saya lepas, klik lalu lepas. Jika tidak melepaskan, reboot tidak akan jalan. Nah, kalau yang ini misalnya saya isikan nama saya Irfan, lalu saya reset, nah itu akan hilang. Ya, seperti itulah ada atribut event. Nah, ini atribut href. Nah, jadi atribut href ini sama seperti atribut biasa ya, href pada umumnya ya, tapi di sini saya menggunakan JavaScript. Nah, jadi JavaScript alert, wih hebat bukan? Berarti ini yang akan keluar ketika kita klik adalah wih hebat bukan? Coba kita lihat di atribut href. Nah, ini adalah link href. Nah, ketika klik, nah, wih hebat bukan? Oh, oke, seperti itulah singkatnya. Nah, ini adalah output. Tuh, kita akan buka dulu output. Nah, ini selamat datang di tutor JS. Nah, lalu ada klik aku. Halo, ada hello ya. Nah, jadi begini. Jadi ketika kita masuk, nah ini kan ada scriptnya alert pertama kan. Nah, jadi akan keluar selamat datang di tutor JS. Kita coba lagi ya. Kita refresh. Selamat datang di tutor JS. Lalu ada function say hello. Jadi alertnya akan keluar hello ketika sama sama fungsinya dari say hello ini yang akan keluar adalah hello. Baru di bagian body ini kan ada button klik say hello. Jadi yang dari sini ya say hello kita masukkan di sini. Nah, ketika kita klik akan muncul hello ini yang seperti kita sudah masukkan dari function ini kita masukkan ke sini. Nah, alertnya akan keluar hello. Jika kita coba, oke, klik aku, hello. Oke, ke selanjutnya ini ada dokumen. Kita menggunakan script dokumen write. Ini ini seperti mirip-mirip hampir mirip-mirip dengan alert. Jadi jadi ketika kita menggunakan script ini, maaf ya. Jadi kita menggunakan script ini sama kita gunakan di paragraf di body di sini. Tapi ini menggunakan script. Nah, jadi kita lihat ya. Ini dokumen .write hello world. Jadi kita buka dokumen HTML. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini sama yang bisa dilihat script ini bisa kita lihat dalam websitenya. Hello World, saya sedang belajar JS. Ini tag HR ya, ada HR. Saya sedang belajar JS di Petani Code. Dokumen ini bisa jika kita menggunakan script ini dengan dokumen .write, kita bisa melihatnya di website ya. Oke, baru inner. Kita buka dulu inner. Ini sama seperti yang dokumen ini ya. Nah, ini ada penjelasannya H1 tutorial JS pemula. Body ini adalah yang ada di body tutorial JS pemula itu bukan menggunakan script ya. Nah, ini hasil output. Nah, ini baru kita menggunakan script membuat objek elemen var hasil dokumen .got elemen by id hasil output. Nah, ini variabelnya dan menampilkan output ke elemen hasil. Jadi hasil dot inner html sama dengan aku suka JS. Nah, ini hasilnya. Suka JS dan ini ada tag body tadi ya menggunakan H1. Oh, maaf. Oke, kita lanjut ke variabel. Nah, sebelum kita buka dulu variabelnya. Nah, ini variabel. Nah, selamat datang Irfan. Nah, kita dapat dari mana itu kenapa tiba-tiba ada Irfan? Ya, jadi ini saya menggunakan variabel name menggunakan nama saya yaitu Irfan. Lalu kita membuat alert di sini ya. Selamat datang. Nah, kita tanda tanda kutip. Nah, ini plus sama ini menambahkan hasil dari variabel name di sini ya. Nah, jadi variabel name saya kan Irfan. Nah, jadi variabel sini saya gunakan name. Nah, jadi kok bisa kita ganti ini name atau apa bebas. Karena saya menggunakan nama saya Irfan.
Jadi username kita tambahkan di sini. Jadi ketika kita masuk website akan ada alert selamat datang dengan menambahkan variabel name ini Irfan. Ya, seperti ini ya, selamat datang Irfan. Nah, baru variabel ini visitor count, variabel is active sama dengan true. Nah, dokumen write ini sama tadi ya, kita kita bisa kita menggunakan script agar bisa menampilkannya di website. Nah, lalu nama orang ini saya ketik sendiri tuh. Saya akan buka. Nah, ini nama orang Irfan. Nah, karena saya menggunakan variable name, jadi nama saya akan keluar sini, Irfan ya. Nah, visitor count. Nah, karena saya menggunakan variabel visitor count-nya 50.332 ya. Nah, di sini visitor count, jadi ini variabel ini akan masuk di sini karena kita menambahkannya di sini. Visitor count 50332. Ini 50332. Nah, status aktif. Jadi variabel yang saya masukkan is aktif true. Variabel ini saya masukkan di sini status aktif dan kita tambahkan isi aktif. Jadi dia akan keluar true sesuai nilai. Oke, kita lanjut yang terakhir ke tipe data ya. Tipe data. Nah, ini. Tipe data sama seperti tadi, variabel name sama dengan Dian, variabel age 22, variabel sigel sama dengan true. Nah, ini kita bisa lihat jadi tipe-tipe dari variabel tersebut apa. Ini tipe variabel yang saya lakukan di name adalah string, tipe age yang saya gunakan number, tipe tipe single adalah boolean. Eh, Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya yang ada dalam modul ini. Jadi, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Irfan Febur Wijaya. Terima kasih.